dalam berhubungan ada masalah itu selalu pakai firman Tuhan. Apakah ini karena saya teaching pastor jadi untuk menyudutkan supaya ini. Saya pun pernah merasakan menjadi korban gaslighting, manipulasi pakai ayat. Tuh, jangan nangis. Anak Tuhan tuh harus kuat. Gitu kan. Ayat firmannya mana? Iya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Gitu kan. Ya, pokoknya kalau kamu sampai terluka, kamu tidak hormat gitu kan. Jadi waktu kita datang ke Tuhan, itu bukan dengan postur, Tuhan saya lumayan kuat, ya saya cuma butuh bantuan di beberapa bagian aja, saya datang di hadapanmu. Dia tidak lagi melihat Tuhan sebagai solusinya, Yesus sebagai yang saya butuhkan. Tapi ini kalau saya jadi orang yang lebih baik, saya jadi orang yang lebih sabar, saya akan selamat. Kamu harus memberi perpuluhan, harus rajin. Dia memberi perpuluhan, tapi hatinya itu memberi perpuluhan dengan hati yang menuntut Tuhan. Oke, saya memberi supaya saya diberkati, Miss. Oke, jadi dapat dibilang ya Cici dan Koko bahwa firman Tuhan itu sangat memberikan ruang buat emosi kita dalam kita berelasi satu dengan yang lain. Sip. Ya. Oke. Nah, firman Tuhan memang satu sisi memberikan ruang untuk emosi yang manusia rasakan. Cuma di sisi lain tadi, seperti yang sudah spektrumnya sebenarnya sudah dibahas dengan sangat detail tadi oleh Cici sama Koko, ternyata tidak ketika menyampaikan kasih itu akan selalu berkaitan dengan truth, kebenaran gitu, akan selalu berkaitan dengan disiplin dan seterusnya juga kan. Nah, ketika kita masuk di dalam berbagai situasi hubungan, biasanya nih ayat-ayat akan dikutip gitu kan. Misalnya nih kita ketemu anak Tuhan, rohani kan. Betul, ketika ketemu sama teman yang lagi, misalnya Kak Meme lagi cerita nih, aduh banyak banget masalah nih, apa dan lagi kesel apa, terus aku bilang jangan khawatir. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Biasa langsung kita nih bahkan sebelum mendengarkan dengan sangat detail, kita udah langsung kasih ayat-ayat firman Tuhan gitu. Untuk apa? Menasehati, menguatkan, menegur, bahkan mungkin jadinya menekan ya dalam tanda kutip. Nah, bahkan nggak jarang ternyata orang-orang kalau misalnya langsung dikasih ayat, belum dia cerita dengan detail masalahnya, belum langsung dikasih ayat, akhirnya bentuknya penghakiman kan gitu. Jadi akhirnya punya luka terhadap firman Tuhan dan bahkan mungkin bisa kita selidiki paling dalam pelukanya terhadap Tuhan ternyata gitu. Nah, jadi dalam hal ini gimana menurut Cici sama Koko, gimana nih sebenarnya firman Tuhan kita posisikan hadir di tengah-tengah konflik atau pergumulan setiap manusia atau orang percaya deh. Saya klarifikasi dulu. Oh iya, oke. Apa nih yang perlu klarifikasi? Saya mau konseling, dalam berhubungan ada masalah itu selalu pakai firman Tuhan. Apakah ini karena saya teaching pastor jadi untuk menyudutkan supaya ini punya kecenderungan yang paling punya kecenderungan untuk melakukan itu saya gitu ya. Jadi bahas. Enggak. Karena kebawaannya kita sebagai anak Tuhan biasanya kayak gitu kok, kayak otomatis kayak firman Tuhan tuh bilangnya gini loh. Jadi bahkan sebelum kita mendengarkan kita udah kayak langsung alarm bukan alarm, pengingatnya udah langsung ini pakai ayat ini untuk ini gitu. Jadi sebelum kita nunjukin kasih, kita nunjukin dulu. Belum selesai padahal ceritanya ya. Udah di dalam kepala ayat firman Tuhan ini. Gaslight-nya punya ayat benar ini. Oke, kalau gitu Elsa aja coba dia mengalami itu tidak gitu. Ternyata bagian klarifikasi. Iya. Supaya dia yang klarifikasi begitu tidak ya. Iya benar banget, makanya. Benar banget katanya. Bukan dia tahu. Dapat klarifikasi. Tapi maksudnya kayak klarifikasi. Saya sejauh pengalaman perjalanan bersama Tuhan, ya apalagi saya lahir. Nah ini konteksnya dari sejak saya lahir dan tumbuh di keluarga Kristen lah ya. Bahkan sebelum kenal Roy, bahkan jauh sebelum Pastor Roy, maksudnya Roy ditabiskan sebagai pastor ya. Saya pun pernah merasakan menjadi korban gaslighting, manipulasi pakai ayat secara spesifik misalkan ya. Ya itu, jangan nangis. Anak Tuhan tuh harus kuat gitu kan. Anak penatua lagi gitu kan, penatua gereja. Firmannya mana? Iya. Hormatilah ayahmu dan ibumu gitu kan. Ya pokoknya kalau kamu sampai terluka, kamu tidak hormat gitu kan. Langsung dikaitannya seperti itu kan. Ekstrimnya. To the extreme gitu. Nah, terus dalam konteks waktu saya mengalami pernah di 2011 itu, ini kan banyak ya mengalami
banyak lah. Nah di 2011 itu kan jauh sebelum dia Roy ditabiskan lah ya sebagai pastor, jauh banget tuh. Nah 2011 itu kita pernah mengalami posisi kehilangan terus inilah grieving ya, melewati masa duka. Kehilangan anak. Kehilangan, iya. Tapi kan tadi kalau mau diceritakan tuh panjang lagi ya. Tapi intinya kita mengalami grieving. Namanya orang berduka ya. Lalu dibombardir dengan telepon, bahkan ada hamba Tuhan yang dengan sengaja di depan muka kita. Tapi ingat ya, saya sudah mengampuni ya. Jadi saya ceritakan ini bukan dari karena kebencian atau itu ya. Untuk pembelajaran. Tapi ini untuk pembelajaran. Ya. Kan kita mau ngomong konteksnya adalah memakai firman Tuhan dengan cara yang salah gitu ya. Dia bilang, bahkan dia tidak begitu mengenal kita juga sebenarnya. Tapi dia bisa dengan gamblang bilang, kamu kurang berdoa. Bayangkan orang lagi berduka, dia bilang kamu kurang berdoa. Kamu kurang beriman gitu. Bayangkan ya, itu sampai saya udah kata-kata saya dikit digituin lagi berduka. Udahlah, saya udah sampai tidak bisa kehilangan apa-apa. Itu belum termasuk orang-orang yang dengan sengaja telepon untuk kayak gitu. Ya, kamu percaya saja. Kamu, bahkan saya diem aja padahal lagi saya dengerin tuh, karena kan namanya lagi berduka, lagi grieving kan kalut ya maksudnya. Bahkan saya sampai udah nggak bisa berkata-kata, kamu percaya saja, ayo mari kita berdoa, kamu harus percaya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti ini gitu. Banyak sekali asumsi-asumsi itu gitu kan ya. Sampai akhirnya saya tidak bisa berkata-kata, saya kasih aja teleponnya dia sambil ngomong, saya kasih orang. Sampai saya at the back of my mind, saya sempat kecewanya bahkan bukan cuma sama Tuhan tapi sama hamba Tuhan gitu, spesifiknya sama pastor. Saya sampai bilang, Tuhan jangan sampai saya atau suami saya jadi pendeta. Aduh, gitu jeng-jeng gitu kan. Udah tahu Tuhan punya sense of humor yang luar biasa. Tapi pada saat yang bersamaan saya juga bilang, tapi kalau jadi pendeta, kalau Tuhan mau jadi pendeta gimana, gitu loh, masih ada konflik nih kan ya gitu. Terus sampai saya bilang sama dia waktu udah beberapa tahun kemudian, ya saya, tapi kalau kamu jadi pendeta, ya kamu jangan kayak gitu lah, pokoknya intinya sakit banget gitu kan. Ya itu ya kalau mau contoh realnya. Belajar dari kan, pengalaman. Iya, belum lagi waktu kita counseling orang-orang di sekeliling kita dan sebagainya, betapa waktu sebelum kita mengenal itu ternyata bentuk-bentuk yang tidak tepat ya, penggunaan firman Tuhan, manipulasi dengan ayat, gaslighting dan sebagainya. Ya saya pun guilty of that, ya most likely. Jadi cuman tackle di bagian moralitasnya aja, jangan gini, jangan gitu, padahal the depth of the heart atau root cause-nya itu tidak terhandle. Gitu sih, it's very real gitu ya, itu pada kenyataannya, apalagi dengan tuntutan sebagai udah kalau udah sekarang udah lebih jangan dikata lagi, maksudnya tuntutan ekspektasi sebagai istri pastor. Masa istri pastor nih, kalau saya ceritakan, masa istri pastor bisa depres, masa istri pastor bisa mengalami kekecewaan berat terhadap orang-orang yang dia kasihi dan sebagainya gitu ya. Itu tuntutannya pasti saya rasakan, tekanannya juga ya bukan tambah ringan gitu. Enggak, cuma Iya, thank you banget Ci buat sharing bagian ini. Pasti sesuatu yang Cici jalani bersama juga dengan Koko, bersama dengan Tuhan ya tentunya. Dalam melewati fase demi fase pasti ini bukan sesuatu yang tidak mudah juga ya, karena kita melaluinya ini kalau bukan datangnya kekuatannya dari Tuhan ya tentu susah juga ya gitu. Nah, aku juga pernah mengalami hal yang demikian gitu kan, mengalami hal demikian di dalam kondisi aku pernah mengikuti counseling gitu kan, counseling tahun kemarin gitu, mengikuti counseling terus ditanya nih sama konselornya, kenapa kamu seterluka itu, kenapa kamu merasa seperti hal tersebut gitu. Terus aku menjelaskan, iya, saya bilang saya ini ngajarin firman Tuhan gitu. Masa saya yang ngajarin firman Tuhan, saya ngerasain lemah gitu kan. Saya ngajarin mahasiswa, ngajarin murid-murid untuk kuat, untuk selalu tampil baik gitu kan di hadapan Tuhan dan bahkan di hadapan orang-orang gitu kan. Kenapa malah saya nih yang jadi lemah gitu. Terus konselornya bilang kayak gini, tapi kamu manusia, Sharon. Begitu dia bilang kayak gitu, langsung saya di dalam kalau manusia di dalam sesi itu sempat terdiam dan kayak iya ya juga manusia gitu. Jangan orang-orang, jadi kayak kasusnya tuh yang saya secara pribadi ngalamin dan bahkan melihat orang-orang di sekitar. Saya kan juga dibesarkan di dalam lingkungan anak pendeta gitu. Jadi kayak di
dikondisikan harus selalu kuat kan, dikondisikan harus selalu wow gitu. Nah, Ya. yang pengen aku tanya ke Cici sama Koko ini, gimana nih kita melihat bagaimana penggunaan firman Tuhan itu kita sudah gunakan dengan tepat, memang karena ini memuliakan Tuhan, bukan hanya sekedar kita pakai ayat hanya untuk sekedar aja gitu, cuap-cuap aja, yang penting udah pakai ayat nih, udah selesai masalah saya udah kasih kekuatan dia pakai ayat firman Tuhan. Tapi ternyata nggak datang dari God's wisdom gitu. Dimana kita tahu membedakan hal ini gimana? Berarti kita dari posisi yang kita memberikan ya. Iya, memberikan comfort, memberikan saran, masukan. Oke. Tuh, saya kira minta klarifikasi karena mau ceritakan gitu. Enggak ya? Membantu saya ceritanya. Oke, terima kasih. Ya, dalam hal ini sebelum kita menceramai orang, ya kita pakai firman Tuhan dan sebagainya, kita juga harus jujur untuk membuka diri kita sendiri bagaimana. Dengan firman Tuhan ini bagaimana? Sedang Sharon tadi juga sama mengajar, kurang apa lagi mengajarkan firman Tuhan gitu. Atau saya sendiri juga. Nah kan kita juga tahu soalnya Yesus bilang yang empunya kerajaan surga, yaitu atau yang merupakan warga kerajaan surga itu adalah orang-orang yang di Matius 5 ayat 3, yaitu orang-orang yang poor in spirit. Jadi waktu kita datang ke Tuhan itu bukan dengan postur Tuhan saya lumayan kuat, ya saya cuma butuh bantuan di beberapa bagian aja, saya datang di hadapanmu. Tapi kita datang benar-benar, kalau saya boleh bilang pakai bahasa yang gamblang, bahasa yang sangat relevan gitu ya, untuk itu Tuhan saya bangkrut banget, saya ini bobrok banget, saya ini nggak kuat, saya ini orang yang paling lemah, sehingga saya sadar saya butuh Engkau Tuhan. Jadi kita benar-benar datang kepada Tuhan, kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan, bukan cuma untuk Tuhan bagian ini saya bergantung, tapi bagian ini izinkan saya untuk saya sendiri yang pegang, saya pegang kendali. Tapi kita benar-benar datang berserah seperti itu. Nah, maksudnya waktu kita dengan postur itu ya? Iya, kita sendiri seperti datang kepada Tuhan dengan postur itu enggak? Ya, kalau enggak, kalau kita cuma datang kepada orang pakai firman Tuhan, akhirnya kecenderungannya itu adalah ini perintah-perintah firman Tuhan. Kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Kita tahu kalau kita ngajar Alkitab, perintah itu bahasa kerennya itu kan adalah imperatif. Ya enggak, imperatif. Ya, imperatif itu kata perintah maksudnya. Kata perintah ini gramatika gitu ya. Kata perintah, kata perintah, kata perintah. Kamu harus begini. Firman Tuhan tuh bilang begini. Kamu harus begini. Yang ada kita tahu yang akan kita capai. Nah, ini tipe keagamawian yang legalistik kan sebetulnya. Meskipun bisa jadi kita enggak kok, kita bukan gereja yang legalistik. Tetapi caranya kita menangani atau caranya kita membantu seseorang itu jadinya legalistik. Ini harus kamu lakukan. Sehingga orang yang kita bantu, yang kita pakai firman Tuhan untuk hajar itu, dia merasa, oh ini caranya saya menyelamatkan diri saya. Dengan melakukan ini. Dia tidak lagi melihat Tuhan sebagai solusinya. Yesus sebagai yang saya butuhkan. Tapi ini kalau saya jadi orang yang lebih baik, saya jadi orang yang lebih sabar, saya akan selamat. Jiwa saya akan selamat. Bukan lagi butuh Tuhan. Ya. Nah, kita juga tahu kalau misalnya Alkitab, ya di mana-mana semua di Alkitab itu, sebelum Rasul Paulus atau para rasul yang lain menuliskan di kitab Injil, sebelum memberikan imperatif-imperatif ini, perintah-perintah ini, itu selalu didahului dengan indikatif. Indikatif itu menyatakan fakta-fakta. Fakta-fakta apa? Ya, fakta-fakta kabar baik bahwa Tuhan telah membebaskan kita, Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah mengangkat segala rasa malu kita, hina kita, ya kan? Tuhan telah menguatkan kita. Dia menjadi miskin, dia yang kaya menjadi miskin supaya kita kuat. Dia telah menguatkan kita. Dia telah memberikan teladan ini bagi kita. Semua fakta-fakta ini, indikatif ini diberikan dulu, baru masuk dalam imperatifnya. Atau misalnya kalau contoh deh, kalau misalnya kitab Roma gitu ya, kitab Roma itu 1-11 itu tentang indikatif, tentang apa sih kabar baik itu, apa yang Tuhan capai dengan kabar baik ini, apa yang kabar baik ini, bagaimana kabar baik ini baik untuk kita, menyelamatkan kita, bagaimana kita tidak bisa menolong diri, tapi ada
ada kabar baik ini. Sehingga Tuhan punya solusinya bagi kita. Solusi yang paling, bukan cuma paling, tapi satu-satunya solusi yang ada, yang tersedia. Kita sudah coba dengan caranya kita sendiri. Ya, di Roma 2 dan 3 itu kita coba dengan caranya kita sendiri. Berlaku benar, menjadi orang yang benar, mau megang pada hukum Taurat, ya kan? Tetapi nothing works. Sehingga kalau kita lihat, lalu pivotnya itu adalah di 12 sampai 16 kan, di mana di situ dikasih tahu, oke, kalau kamu sudah tahu ini semua berdasarkan, kalau di TSI ya, atau di bahasa Inggrisnya kan therefore, maka dengan itu misalnya, atau oleh sebab itu. Artinya apa? Oleh sebab itu 1 sampai 11 yang telah diajarkan indikatif fakta-fakta tentang apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Nah, baru kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi baru ada perintah-perintahnya tuh, baru ada imperatifnya. Makanya kalau kamu sudah tahu, kamu sudah ngalamin kasih Tuhan, inilah orang yang setelah mengalami kebenaran, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia mengasihi juga, karena dia juga menerima kasih, dia tahu contoh kasih seperti apa, dia juga mengasihi sesama. Tanpa syarat. Ya, inilah ciri-ciri orang yang sudah dikasih, dia akan mengasihi. Ciri-ciri orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, dia juga akan murah hati kepada yang lain. Jadi sebelum imperatif ini didahului dengan indikatif ini dulu. Nah, tapi kita sering kebalik nih dalam konseling. Kita kasih imperatifnya kan, ajar, kamu harus begini, kamu harus begini. Ya kan, sebagainya. Dan ini kan kalau kita bicara segi pastoral ya, ya kita tahu dia ada kebutuhan, ada kekurangan yang tadi kita bahas di awal di sesi 1. Ada segala kekurangan yang dia sehingga keluar ekspektasi, tuntutan dalam hatinya dia. Nah, kita harus bisa, sebagai pastoral kita harus punya hati yang sensitif juga, yang dituntun oleh Roh Kudus, untuk kita tahu apa sih yang hati dia sedang berteriak. Sedang berteriak tentang apa. Nah, kita harus isi ini dulu. Dengan apa yang Tuhan telah lakukan. Bagaimana karya Kristus, kabar baik ini itu berpengaruh pada hidupnya dia. Ya, misalnya seseorang yang takut, saya masa depan saya tidak ada kepastian, makanya saya harus megang kendali atas segala hal. Saya mau pegang kendali. Oh, you know what? Kita sudah coba, how does it work? Tapi kita tahu hanya Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang tahu awal sampai akhir. Tuhan yang bisa mengembalikan keadaan. Ya kan? Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya rencana. Sehingga kalau dia tahu, kita obati di bagian itu. Dan dia juga semakin kuat dalam Kristus. Dia menemukan kabar baik itu dalam Kristus. Jadi nggak cuma apa, ini kan namanya presisi ya. Kita kalau membantu seseorang, kita harus presisi bahasanya. Jadi nggak cuma, ya pokoknya Tuhan itu cukup. Ya kan? Semuanya Tuhan itu cukup. Tapi in what sense? Bagaimana Tuhan itu cukup bagi saya? Karena setiap orang kan pergumulannya beda-beda. Ada orang mencari, tadi saya bahas, ada orang mencari pengakuan ya. Bagaimana Tuhan sebetulnya itu yang hanya bisa ditemukan dalam Tuhan secara sempurna. Sehingga kalau kita sudah mengenal ini, ya dia harus, tapi ini kan core ya, nggak gampang untuk langsung. Nah, disinilah proses pengudusan itu terjadi dengan Roh Kudus kan. Tapi kita perhadapkan dia dengan fakta ini, dengan hatinya dia ini. Karena kan kita juga tahu, kekristenan itu bukan cuma sekedar modifikasi perilaku aja yang diubah, tapi di hatinya sebetulnya, misalnya seseorang, contohnya, kamu harus memberi perpuluhan, harus rajin. Dia memberi perpuluhan, tapi hatinya itu memberi perpuluhan dengan hati yang menuntut Tuhan. Ya, ngedumel misalnya. Atau hatinya itu jauh daripada Tuhan. Ya, atau oke, saya memberi karena supaya saya diberkati misalnya gitu. Jadi dia memberi dengan hati yang macam-macam yang tidak, yang Tuhan, ya saya nggak butuh juga sih yang kayak gini gitu kan. Yang Tuhan carikan hati. Ya, jadi dan yang bisa apa ya? Kalau kita mau bicara perubahan yang permanen dan perubahan yang baik, yang perubahan yang setelah dipulihkan dengan baik, itu bukan perubahan yang dipaksakan ya dan sementara sifatnya. Itu harus terjadi perubahan hati dulu. Ada heart surgery dulu yang harus terjadi. Ini prosesnya dia dengan Tuhan, dia juga harus berdamai dengan Tuhan, bagaimana peran Tuhan dalam hidupnya dia, dan ini bukan bagian kita, ini bagian kita cuma bisa bantu, sadarkan, berikan kebenarannya, kita expose, tapi Roh Kudus yang bekerja dengan dia, menginsafkan dia, mengingatkan, mengajarkan, menuntun dia pada segala kebenaran firman Tuhan, ya. Dan kalau itu benar-benar dipulihkan, perilaku semua akan mengikut.
Ya kan, perilaku yang permanen, perilaku yang kita nggak perlu suruh-suruh, bahkan dia yang dengan senang hati dia akan berubah, ya. berubah. Aku jadi inget ya, maksudnya waktu Yesus juga diperhadapkan dengan yang orang berbuat dosa tuh di ayat mana tuh? Yang dilempari kan, coba Yesus ajar nih orang, soalnya nih orang udah melakukan perzinahan lah bla bla bla. Terus apa yang Yesus bilang? Kan Yesus nggak langsung pakai ayat firman Tuhan bilang, tapi Yesus bilang coba buat kalian yang nggak berdosa, Yang coba berdosa, lemparin ya, batu batu sama dulu. dia. Jadi kayak sentuh dulu apa yang dia dimengerti di awal, baru habis itu kita kasih ya ini firman Tuhan bilangnya gini gitu ya. Jangan ya. berdosa lagi. Jangan berdosa lagi. Yesus tetap katakan kebenaran, jangan berdosa lagi. Iya, karena dalam hal ini coba balik lagi misalnya contoh nih, tadi Koroy udah kasih pembahasan tentang firman Tuhan yang menurut saya, jadi saya mendengarkan itu sekaligus bukan lagi berpikir apa yang saya mau tanya selanjutnya, tetapi kayak iya ya, saya harus refleksi nih. Jadi sekaligus di saat bersamaan saya lagi refleksi gitu. Jadi kayaknya kita perlu tutup aja nih. Oh enggak. Refleksi pijat lagi. Ini jadi misalnya gini sekarang, kalau misalnya di dalam sebuah hubungan nih, misalnya si pasangan atau misalnya dalam hubungan pertemanan deh, aku pengen kamu selalu hadir. Ya udah deh, dia selalu hadir. Atau misalnya aku pengen kamu kasih hadiah, misalnya love language-nya dia give gitu kan. Dia kasih hadiah, si pasangannya kasih hadiah atau temannya kasih hadiah, tapi nggak disertai dengan pemahaman atau saya kasih hadiah karena saya kasih sayang. Iya kan, saya selalu hadir karena saya memang pengen menemani dia, tapi memang atas dasar karena itu mau memenuhi tuntutan itu gitu. Cici sama Koko atau Cici deh pernah berjumpa nggak? Jadi Koroy Cici deh. Boleh lah, silakan pisang, jeruk, boleh dinikmati. Cici pernah berjumpa nggak dengan kondisi-kondisi atau orang-orang yang seperti itu gitu? Kalau pasangan kan nanti Koroy merasa ini lagi kan, lagi dia yang di roasting ya, di roasting teman deh atau siapapun gitu yang Cici konseling gitu, muridkan. Cici pernah nggak berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu? Cici punya cara menghadapinya seperti apa ketika dia punya segala ekspektasi gitu kan, tapi di saat yang bersamaan dia tidak membuka dirinya. Iya, tentu saja pernah dan sering gitu ya. Maksudnya kita gini. Jadi mungkin dalam aplikasinya adalah ya kalau tadi Koroy bilang kitanya sendiri sebagai yang mendengarkan, yang sebagai posisi konselor, yang posisi pastor dan sebagainya, kita pun tetap harus benerin dulu hubungan kita dengan Tuhan sebelum kita mencoba konsel orang lain gitu ya. Nah itu kan semua kita juga terekspos di hadapan Tuhan, kita rentan di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, nggak melihat balok di mata orang lain, nggak melihat selumbar di mata orang lain sebelum kita keluarin dulu balok, padahal kitanya. Nah kalau itu proses itu sudah saya lakukan, maksudnya ya Roh Kudus mengekspos saya juga ada kelemahan, dan saya juga tahu bahwa waktu saya datang ke si orang yang ini, yang saya mentor dan sebagainya, itu saya juga datang dengan keterbatasan, ya. Keterbatasan, ada ego dan sebagainya. Nah waktu mengekspos, nah itu kan kalau misalkan hubungannya kita sudah terbuka lah di hadapan Tuhan ya, saya juga merasa waktu kita datang itu Roh Kudus sudah kasih tahu sebenarnya banyak hal. Gini, kepekaannya kayak dikasih betul. Tetapi bagian dia mau terbuka yang sebenar-benarnya dalam hati itu biasanya ditemukan dua. Dia mau keras-kerasan sama Roh Kudus sendiri, atau dia belum saatnya. Nah itu juga ada kepekaan saja yang kita kasih, yang maksudnya kita bisa dapatkan itu ya. Kayak misalkan gini, ini ngambil contoh real ya, tapi kan saya choose aja yang belum pernah. Misalkan nih, kita nggak pernah terlibat sama ini orang ya, tahu-tahu begitu dia lewat di depan, saya kenal orangnya, kita kenal, begitu dia lewat, tapi Roh Kudus bilang gini, dia ada masalah rumah tangga. Aduh, terus kenapa gue harus dikasih tahu gitu kan ya? Tapi kan saya nggak terlibat, Tuhan gimana negornya dan sebagainya. Dia ada, pokoknya Tuhan bilang doakan. Ya udah doakan, itu kan keterlibatannya berarti ini. Tapi kan saya tidak pernah terlibat dengan dia, jadi saya cari leadernya dia. Dan saya klarifikasi dulu, bisa aja yang saya dengar salah gitu kan. Tapi kan seberapa mungkin sih kita nggak pernah berhubungan, maksudnya nggak pernah interaksi dengan dia, terus tiba-tiba dia ada masalah itu kalau bukan seorang Roh Kudus. Waktu saya klarifikasi, saya tanya, coba
saya tidak mau berasumsi ya, saya mau tanya dulu, kamu kan leadernya, ya most likely mungkin tahu ini benar nggak nih dia ada masalah rumah tangga gitu. Langsung lah leadernya ceritain semua akhirnya gitu ya. Nah ya udah, tapi di sisi yang lain kan saya tidak perlu memaksa, saya juga nggak bisa langsung masuk untuk dia terlibat share gitu. Ada nggak juga yang kita kenal, tapi kita lihat wah dia ini jalannya ngomongnya muter-muter nih, dan dia kita udah coba gali to the core aja, kayaknya dia masih belum mau terbuka ya. Jadi dari situ baru kita harus minta hikmat Tuhan, ini perlu kita lanjutkan atau kita perlu kerjasama dengan beberapa orang lain yang mungkin lebih terlibat dengan hidupnya atau gimana nih gitu. Tapi pada saat yang bersamaan ada nggak yang harus layer by layer by layer? Ya pasti banyak banget. Makanya kalau gaya saya itu biasanya saya nggak mau cuman sekali gitu nanya, kamu gimana kabarnya? Terus langsung gali pergumulan gitu kan ya. Langsung ya. Bisa nggak saya bisa nggak komitmen untuk bantu kamu? Karena dikasih tahu Roh Kudus, iya ada pergumulan, tapi kamu siap nggak? Siap nggak rangkul? Siap nggak barengin? Siap nggak temenin? Bawa ke rumput yang hijau, bawa ke air yang tenang. Maksudnya itu bawa dia ke Tuhan Yesus gitu. Itu kan proses gitu ya. Ya ada, tapi setelah ditelusuri, oh ternyata dia mau. Kalau dia mau, oke, let's do it. Karena kan ada free will dia juga ya. Oke, let's do it. Saya ya udah step by step. Saya temani, kita temani, kita prosesnya kita lewatin gimana sebelum kita masuk ke pembahasan firman. Bahkan saya sebenarnya kalau gaya saya tidak pernah nggak langsung tiba-tiba kata firman Tuhan dalam ayat ini. Iya, tetap tapi tetap diperkatakan waktu kita berkomunikasi gitu ya. Tapi kan itu hikmat dari Roh Kudus ya, ini kapan harus masuk yang ini. Oh, yang ini dia masih terluka sangat dalam, ini namanya orang lagi masih terluka kan, pikiran juga penuh, gimana bisa diisi hal-hal yang lain ya. Ini kita ya itu prosesnya sebenarnya kita harus sadar kalau yang udah mau dibantu ya. Nah itu kan itu ya bahasanya, ada yang mau dibantu, ada yang nggak mau dibantu juga gitu kan. Yang nggak mau dibantu ya udah, emang kita kan bukan Tuhan gitu kan. Nah yang kita bekerja, kita ya udah tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang mau dibantu, yang sudah berteriak, ya udah ayo kita jalanin prosesnya bersama gitu. Oke. Hubungan kita tuh sama Tuhan itu menentukan kita mau relasi. Maksudnya kita sebagai konselor itu kita harus benar-benar deal nih hubungan kita sama Tuhan. Baru abis itu pasti kepekaan itu akan dikasih bagaimana cara kita untuk konseling orang itu, dan kita bagaimana cara untuk step by stepnya. Dan itu bisa berbeda tiap-tiap orang ya. Enggak kan karena semua melewati. Nggak konsisten begitu terus ya, pasti akan ada perbedaan. Sebabnya kita butuh hikmat. Karena Tuhan. saya merasa juga kalau kita konselor Kristen, ya, bukan konselor sekuler. Tujuan kita kan bukan untuk membantu dia untuk berurusan dengan dia sendiri. Biasanya tuh yang dicari akhirnya cuma, oh kamu karena punya habit yang tidak baik, oke, koreksi perilaku ini. Oh kamu punya masa lalu yang tidak baik, oke, hadapilah masa lalumu, hadapilah orang tuamu, maafkan mereka dan sebagainya. Itu yang, nah masalahnya pertanyaannya, Yesus di mana? Relasi sama Tuhan. Yesus di mana? Relasi dia dengan Yesusnya bagaimana? Nah, sehingga kalau kita mau bantu orang lain berelasi dengan Yesus, ya tentu ini akan menjadi cerminan bagaimana kita membantu orang lain. Bagaimana kita sendiri berelasi juga dengan kita pun diprosesnya. Tuhan juga ya. Iya. Dan harus dibedakan antara kita sebagai counselor sama kita datang sebagai gembala, pastoral ada. Karena kalau ngomongin counselor kan ada counselor yang profesional juga nih, yang datang sesekali, tapi itu pun tergantung pasiennya kan mau datang apa enggak gitu. Tapi kan bagaimana kita sebagai counselor, Christian counselor, juga ada topi penggembalaan juga, ya nggak selalu yang terluka yang minta pertolongan. Misalnya kita yang dikasih kepekaan, oke yuk kita ketemu, atau yuk kita ngobrol, yuk kita, atau bahkan nggak ngobrol sama sekali, cukup ditemani aja saat itu, ya. Semua perlu pimpinan hikmat. Ya kita juga berbicara bukan cuma kayak konselor atau pastor, tapi kita sebagai sesama yang biasa aja ya, jemaat, kita tuh bisa dipakai juga untuk menolong teman kita gitu ya. Saling counsel each other, ya kan, itu kan juga perintah Tuhan ya, counsel each other. Oke.
Wow, ini di sesi ini sangat menarik pembahasannya karena di saat yang bersamaan ketika mendengarkan penjelasan dari Koroy maupun Cielsa, aku juga Langsung ya. refleksi ini udah benar belum gimana gitu selama ini. Dan di dalam sesi ini kita bisa belajar bahwa ternyata ketika kita di dalam hubungan, kita bisa jadi seseorang yang sedang mengalami luka tersebut gitu kan, atau bisa di saat yang bersamaan kita yang akan membantu, menolong gitu. Berarti kita semua memiliki dua sisi itu kan. Ya. Gitu. Berarti di saat yang bersamaan ketika kita mau menolong orang, kita juga harus benar di hadapan Tuhan, harus terus berproses, tapi di saat yang bersamaan ketika kita jadi orang yang sedang terluka ya kita juga harus terbuka gitu. Ya. Mau Balik ke mengakui. Tuhan. Ya, oke. Oke. Thank you Cici, Koroy untuk di sesi ini. Ya.